Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya Farid beserta teman-teman saya Najla, Ade, Alwin, dan Gina akan mempresentasikan PPT yang berjudul Proses Desain Interaksi. Pengertian desain interaksi. Desain interaksi adalah proses merancang cara pengguna berinteraksi dengan produk digital agar terasa intuitif, mudah, dan menyenangkan. Ini mencakup aspek teknis, komunikasi, dan seni dalam mendukung aktivitas pengguna sehari-hari. Hubungan dengan UX Design. Desain interaksi adalah bagian penting dari UX Design yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Tujuan desain interaksi. Tujuan utama desain interaksi adalah menciptakan produk yang mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan, serta memenuhi kebutuhan pengguna secara spesifik. Desain ini harus ramah pengguna, intuitif, dan responsif, serta mampu menciptakan respon emosional positif melalui elemen visual dengan seperti warna, font, dan animasi secara keseluruhan. Desain interaksi bertujuan membantu pengguna berinteraksi secara alami dan optimal demi meningkatkan kualitas pengalaman pengguna user experience. Karakteristik desain interaksi. Fokus pada pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Bersifat iteratif melalui siklus analisis, desain, prototipe, dan evaluasi. Melibatkan berbagai dimensi desain, kata-kata, visual, objek fisik, waktu, dan perilaku. Memperhatikan usability dan respon emosional untuk interaksi yang mudah, intuitif, dan memberi umpan balik yang tepat. Fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai jenis produk baik digital maupun fisik. Selanjutnya, prinsip dasar. Yang pertama, konsistensi. Gunakan elemen desain yang seragam, warna, ikon, tata letak, mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, umpan balik atau feedback. Berikan respon yang jelas atas setiap aksi pengguna untuk memastikan mereka tahu tindakannya. Yang ketiga, kegunaan atau stability. Desain harus mudah digunakan dengan navigasi dan instruksi yang jelas. Yang keempat, kontrol pengguna. Beri pengguna kendali atas sistem seperti opsi, undo, atau membatalkan tindakan. Yang kelima, kesadaran atau simplicity. Hindari elemen yang tidak perlu agar pengguna tetap fokus pada tujuan. Yang keenam, pencegahan kesalahan. Minimalkan potensi kesalahan melalui validasi atau konfirmasi tindakan. Yang ketujuh, tujuan jelas. Desain harus membantu pengguna mencapai tujuannya efisien. Yang ke-8, standar dan konsistensi. Gunakan pola dan standar yang sudah umum agar perlu belajar ulang. Yang ke-9, affordancy. Elemen UI harus memberikan petunjuk visual tentang fungsinya. Misalnya tombol terlihat bisa diklik. Yang ke-10, constraints. Batasi pilihan pengguna untuk mencegah kesalahan seperti menonaktifkan tombol saat data belum lengkap. Selanjutnya, tahapan proses desain interaksi. Ada perancangan atau planning, ada juga analisis, desain, prototipe, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Ada juga iterasi desain. Perencanaan planning. Yang pertama, riset penggunaan, memahami tujuan, kebutuhan, dan konteks penggunaan agar desain interaksi lebih efektif.
Yang kedua, strategi desain menyusun paduan desain yang memfokuskan pada kemudahan pengguna dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup, menentukan prioritas, fitur, alokasi sumber daya, dan jadwal agar proses berjalan terarah. Yang keempat, perencanaan proyek, membuat estimasi biaya, kapasitas, dan jadwal untuk memastikan efisiensi kerja tim dan hasil optimal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alwin. Manfaat UCD dalam desain interaksi meningkatkan pengalaman pengguna, user experience, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna, meningkatkan efisiensi penggunaan, meningkatkan daya saing dan penjualan, dan meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka. Faktor yang mempengaruhi desain interaksi, satu, user interface, UI, elemen visual seperti tata letak, warna, dan animasi yang membentuk tampilan produk. Usability, kegunaan, kemudahan belajar, efisiensi, minim kesalahan, dan kemudahan pemulihan saat terjadi kesalahan. Ketiga, respon emosional, menciptakan pengalaman positif melalui estetika seperti warna, tipografi, dan animasi. 4, psikologi dan perilaku pengguna, memahami kebiasaan, motivasi, dan ekspektasi pengguna agar desain relevan dan efektif. 5, ergonomi dan faktor fisik, menyesuaikan desain dengan kenyamanan fisik pengguna seperti posisi, pencahayaan, dan lingkungan. 6, konteks sosial dan budaya, mempertimbangkan nilai budaya yang mempengaruhi cara pengguna berinteraksi. 7, integrasi UX and UI, menyatukan pengalaman pengguna UX dan tampilan antarmuka UI untuk interaksi yang intuitif, dapat teknologi dan kinerja sistem, kecepatan, stabilitas, dan responsivitas sistem sangat mempengaruhi kualitas interaktif. Contoh kasus desain interaksi. Aplikasi HoloStudio untuk Microsoft HoloLens. Tantangannya mendesain antarmuka pengguna UI, 3D, dan interaksi holografik yang intuitif. Solusinya melakukan pengujian pengguna, pembuatan prototipe, dan eksperimen untuk menemukan praktik terbaik. Hasilnya pengalaman interaksi yang lebih alami dan efektif dalam mengontrol objek holografis di ruang 3D.
aplikasi Malang Sehat dengan human centered design HCD. Tantangannya mempermudah akses data kesehatan data Kota Malang yang sulit dipahami. Solusinya melakukan wawancara dengan pengguna, pembuatan prototipe interaktif, dan pengujian usability. Hasilnya skor tinggi pada efektivitas dan efisiensi, menunjukkan desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna, meningkatkan kenyamanan penggunaan. Dalam skate, alat desain berbasis vektor untuk membuat prototipe dan sistem desain yang konsisten dengan fitur simbol dan library yang mudah diubah. Kedua, Figma, alat berbasis web yang memungkinkan kolaborasi real-time antara tim mendukung desain tampilan dan prototyping interaktif dan responsif di berbagai platform. Yang ketiga, Adobe XD, software lengkap untuk wireframing, prototyping, dan desain UI dengan fitur animasi interaksi suara dan integrasi dengan produk Adobe lainnya. Keempat, InVision Studio dan Protopie, fokus pada prototipe interaktif dengan animasi kompleks dan mendukung desain UI atau UX Dynamics. 5. Miro Wireframe CC Balsamics, tools untuk membuat wireframe dengan cepat dan mudah, cocok untuk tahap awal desain interaksi. Ke-6, Pencil Project and Mockwebs, menyediakan template dan fitur diagram, membuat workflow dan prototype dengan elemen interaktif. Ke-7, Tools AI, Wizard, Runway ML, Column Read, Load Files, membantu mempercepat desain dengan AI untuk prototyping, pemilihan warna, animasi, dan pembuatan mockup. Teknik desain interaksi. Yang pertama, wireframing, membuat kerangka dasar antara muka untuk menggambarkan struktur dan alur interaksi pengguna. Yang kedua, prototyping, membuat model interaktif yang dapat diuji untuk mengevaluasi pengalaman pengguna sebelum pengembangan produk final. Yang ketiga, user testing, melibatkan pengguna nyata menguji prototype dengan mendapatkan umpan balik guna memperbaiki desain. Yang keempat, interaksi desain, melakukan perbaikan berulang berdasarkan hasil penguji dan umpan balik pengguna. Kelima, kolaborasi tim, menggunakan tools yang mendukung kerjasama antara desainer, pengembangan, dan stakeholder agar desain sesuai kebutuhan semua pihak. Oke, tantangan dalam proses desain interaksi. Yang pertama itu keberagaman pengguna. Desain harus inklusif dan mudah dipahami oleh pengguna dengan berbagai latar belakang, tingkat pemahaman teknologi, budaya, bahasa, dan preferensi visual. Yang kedua, perkembangan teknologi dan variasi perangkat. Desain harus responsif dan adaptif agar pengalaman pengguna konsisten di berbagai platform, seperti smartphone, smartwatch, dan iOS. Ketiga, konsistensi desain, menjaga konsistensi elemen desain di seluruh layar agar antara muka mudah dipahami dan pengembangan lebih efisien. Keempat, kolaborasi desainer dan developer. Integritas desain dengan pengembangan memerlukan komunikasi efektif antara desain dan developer agar hasil akhir sesuai rancangan. Kelima, keterbatasan riset pengguna. Kesulitan dalam merekrut peserta riset yang tepat dapat menghambat validasi desain. Yang keenam, tantangan aksesibilitas. Mendesain untuk penggunaan dengan kebutuhan khusus atau kelompok usia tertentu, seperti warga senior yang memerlukan elemen yang lebih besar dan kontras warna yang lebih baik. Kesulitan memahami konteks interaksi. Teknologi baru seperti Voice User Interface atau VUI memerlukan pengembangan bahasa dan akses yang akurat serta pemahaman konteks percakapan. Ke-8, masalah privasi dan keamanan data. Pengguna teknologi yang mengandalkan data biometrik atau suara penuntut perhatian ekstra terhadap privasi dan keamanan agar pengguna merasa aman. Oke, kesimpulannya, desain
Interaksi adalah proses merancang cara pengguna berinteraksi dengan produk atau sistem agar pengalaman mereka efektif, efisien, dan memuaskan. Proses ini melibatkan riset untuk memahami kebutuhan pengguna, pembuat prototipe, pengujian, dan interaksi berulang untuk penyempurnaan desain. Pendekatan seperti design thinking dan user-centered design membantu menciptakan desain yang responsif dan sesuai harapan. Desain interaksi yang baik juga memperhatikan kegunaan, umpan balik, konsistensi, dan konteks penggunaan untuk menciptakan interaksi yang intuitif dan menyenangkan. Setelah tahap evaluasi, desain diimplementasikan dan terus diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Sekian presentasi kelompok kita. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.